Erupsi Mahameru dan mitos Jayabaya, Pulau Jawa bakal terbelah. Gunung api Semeru mengalami erupsi pada dini hari tadi Minggu 4 Desember 2022. Tahun lalu pada 2021, Semeru juga erupsi pada tanggal yang sama yakni 4 Desember. Erupsi yang berulang mengungkit sebuah mitos dari Jayabaya yang menyebut Pulau Jawa bakal terbelah jika Semeru meletus terus-menerus. Letusan Semeru terbaru juga meningkatkan kewaspadaan terhadap Gunung Semeru, seperti diumumkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi setelah gunung api itu terus meluncurkan awan panas guguran. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan oleh tim PVMBG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, luncuran awan panas Semeru sudah mencapai 19 km, bahkan telah melewati jembatan Geladak Perak. Status awas Gunung Semeru mengangkat mitos yang melekat pada gunung yang juga dikenal sebagai Mahameru tersebut. Konon meletusnya Gunung Semeru sudah diprediksi pada ramalan Jayabaya. Dalam beberapa literasi, Maharaja Jayabaya sendiri merupakan raja kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12, adalah visioner yang unggul. Dari kitab Jangka Jayabaya, bait ke-164, sang raja berucap suatu saat Pulau Jawa terpotong menjadi dua. Hal itu diawali dengan berbagai bencana, salah satunya letusan gunung yang membuat masyarakat menderita. Ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet, yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan mitos itu pun sampai saat ini masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3.428 meter itu berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya, yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka meyakini mitos yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus. Siapa Jayabaya? Jayabaya adalah Raja Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1159, dengan nama gelar Abhisekanya. Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Panjalu. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara, lahir dari Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Praniti Wakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Jayabaya terdapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan Surakarta bernama Rangga Warsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Akan tetapi Rangga Warsita biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya, sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim.